Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hefrila Nur Afifa dengan NIM 21241010248. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus modul keempat atau modul ketiga. Nah, di sini modul 4 dengan judul implementasi desain database. Di sini terdapat studi kasus pertama, yaitu peminjaman peralatan lab Fasilkom. Lalu ini untuk ERD-nya. Nah, di sini terdapat untuk menyederhanakan ERD, ada beberapa asumsi yang digunakan oleh logical design dan physical design di atas. Yang pertama yaitu tabel mahasiswa anggota UKM dihilangkan. Jadi pada saat peminjaman dan pengembalian barang, nama mahasiswa perwakilan UKM yang melakukan peminjaman dan pengembalian tidak dicatat. Yang kedua, satu mahasiswa hanya menjadi pengurus satu lab. Yang ketiga, tidak ada periode kepengurusan di lab. Yang keempat, satu peminjaman hanya bisa meminjam barang-barang di satu lab. Namun, aturan ini tidak bisa ditegakkan secara struktural, hanya menggunakan tabel. Harus dengan programming. Yang kelima, untuk satu peminjaman, barangnya bisa dikembalikan dalam beberapa kali pengembalian atau berangsur. Yang keenam, semua tabel menggunakan primary key berjenis serial atau artificial primary UID, kecuali tabel persimpangan yang menggunakan bar relationship atau detail peminjaman. Lalu untuk tahapan implementasi database-nya, yaitu yang pertama itu ada installer DBMS PostgreSQL. Selanjutnya bukalah PG-admin. Untuk menuliskan query, klik kanan pada progress, lalu klik query tools seperti yang ditunjukkan di gambar 1. Lalu yang kedua, pada query tools yang terbuka, ketikkan script berikut untuk membuat database kosong. Bloklah perintah create table, kemudian eksekusilah seperti yang ditunjukkan di gambar 2. Pada pada query tools-nya nanti kita akan mengetikkan ini create database laboratorium. Nah, setelah itu kita blok seperti ini dan kita run. Lalu yang ketiga, untuk melihat database yang telah Anda buat, klik kanan database, klik refresh seperti pada gambar 3, maka akan tampak database yang telah dibuat. Untuk menambahkan tabel-tabel di dalam database laboratorium, Anda harus connect ke database laboratorium. Dengan cara klik kanan pada database laboratorium, klik query tool, maka akan terbuka query tool baru yang telah terhubung ke database laboratorium. Setelah kita run tadi, maka kita refresh di bagian database ini. Lalu selanjutnya nanti kita akan muncul database baru, yaitu database laboratorium. Lalu pada database laboratorium kita klik kanan dan kita klik yang query tools-nya. Lalu pada query tools yang terhubung ke database laboratorium, ketikkan script pertama. Untuk membuat tabel jenis barang, bloklah script 1 dan eksekusilah seperti di langkah 2. Untuk melihat tabel yang telah Anda buat, refreshlah database perpustakaan. Tabel yang Anda buat bisa dilihat di tabel seperti yang ditunjukkan di gambar 4. Nah, seperti ini. Lalu yang kelima, ketika Anda jalankan script-script berikut, yang ini. Lalu buatlah tabel lab dengan kolom nama dan deskripsi. Primary key tabel lab menggunakan serial atau artificial UID, spesifikasi nama, kolom, dan tipe data untuk tabel lab ditunjukkan pada physical data model, kemudian tambahkan lab basis data dan lab pemrograman ke tabel lab setelah Anda buat. Lalu ketikkan dan jalankan script-script berikut ini. Lalu scriptnya yang ini. Lalu untuk tugasnya itu yang pertama, implementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Yang ketiga, pada tabel persimpangan di tabel peminjaman, untuk primary key gunakan bad relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Yang keempat, implementasikan ERD rental mobil yang ada di materi M5, P, DDL, PPT, kerjakan soal yang ada.
Nah, untuk yang soal nomor 4 ini, kita harus membuka PPT-nya dulu, yaitu yang ini. Nah, ini ERD-nya. Salah, bukan itu, Deng. Untuk ERD-nya itu yang mana latihan? Nah, ini. Ini pakai ERD yang ini untuk rental mobil. Lalu untuk latihannya yang pertama itu buat DDL untuk membuat ERD database sewa mobil dengan spesifikasi sebagai berikut. Semua tabel memiliki primary key auto increment yang dimulai dari nilai 1 dengan penambahan 1 jika ada baris data baru. Kolom yang nol berarti nilainya boleh kosong, sedangkan kolom yang not null berarti nilainya tidak boleh kosong. Lalu yang selanjutnya itu ada pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range tersebut ditolak. Lalu yang selanjutnya, tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem, lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Jika lebih dari 5 hari tidak diperbolehkan atau tidak bisa dimasukkan ke sistem. Lalu istilah masing-masing ini yang untuk yang kedua itu istilah masing-masing tabel dengan data minimal 3. Oh, ini latihan nomor 2-nya. Istilah masing-masing tabel dengan data minimal 3 data, kemudian menggunakan query builder, tampilkan nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil, lalu nama-nama customer, serta tipe mobil yang pernah disewa, dan nama-nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Di sini saya sudah membuat PG adminnya. Nah, di sini sudah ada database laboratorium. Nah, kita buka query tool-nya. Oke, sebelumnya itu saya simpan di bagian modul 6 ini. Nah, di sini untuk bagian jenis barang, itu kita membuat tabelnya dulu. Dengan cara create table jenis barang dalam kurung, jenis barang underscore ID itu termasuk ke small serial primary key. Kenapa? Karena biar primary key-nya ini itu langsung increment, ya, auto increment. Lalu ada nama jenis, ininya varchar dengan 50, not null. Lalu yang selanjutnya itu ada keterangan, termasuk ke teks. Lalu alter table ini fungsinya untuk membuat baris unik. Kenapa tidak disambungkan di sini? Karena saya sudah keburu apa namanya, menjalankan create table ini, makanya saya pisahkan. Kalau digabungkan takutnya nanti akan rusak. Nah, jadi saya buat sendiri, yaitu ada alter table jenis barang, add constraint unique nama jenis, insert into jenis barang, nama jenis dan keterangan. Nama jenis dan keterangannya. Nah, value-nya itu terserah kita mau ngisi apa aja. Di sini saya mengisikan komputer, keterangannya komputer desktop, lalu ada nama jenis printer, keterangannya printer inkjet, lalu ada papan tulis, keterangannya papan tulis putih, lalu ada WiFi, keterangannya ada IndiHome. Lalu di bagian sini, di bagian barang, itu ada, sebentar, ini nama jenis harusnya itu, biarin. Nah, selanjutnya itu ada pada entity barang, itu kita membuat tabelnya sama seperti yang tadi, create tabel barang, dalam kurung, barang ID-nya primary key, ini auto increment, lalu nomor serinya varchar, not null, deskripsinya teks.
Nah, ini sama seperti yang tadi saya bedakan karena biar saya sudah keburu menjalankan yang ini biar tidak rusak. Lalu untuk insert into barang nomor seri deskripsinya, value-nya nomor serinya itu ada 1, 2, 3, 4, lalu deskripsinya ada komputer, CPU, keyboard, ada alat tulis. Lalu untuk entity lab di sini saya sama seperti yang tadi, insert into-nya nama sama deskripsi, nama labnya lab RPL, deskripsinya lab rekayasa perangkat lunak, lalu ada lab Jarkom, lab GIS, dan lab Pemro. Nah, ini deskripsinya lab jaringan komputer, lab geographic information system, lalu ada lab pemrograman. Untuk entity kepala lab, ini sama seperti tadi. Sebentar saya buka ERD-nya dulu biar tidak bingung. Nah, di sini sudah ada batas mana tadi? Batas kepala lab. Oke. Nah, di bagian kepala lab ini terdapat primary key sama foreign key-nya. Nah, jadinya untuk alter table-nya itu dibuat seperti ini. Alter table kepala lab, add lab ID di bagian lab, lalu integer itu angka not null. Alter table kepala lab, lalu ada add dosen ID, integer not null. Lalu ada lagi alter table kepala lab, add constraint, FK lab, karena dia termasuk foreign key di bagian lab, lalu lab ID. Referensinya yaitu lab ID. Itu sama seperti yang tadi, masukkan alter table kepala lab, add constraint FK dosen foreign key dosen ID, lalu referensinya dosen underscore ID. Ini juga alter table kepala lab, add primary key, lab ID, dan dosen ID, biar sekaligus. Nah, di sini insert into-nya ada kepala lab, lalu insert into kepala lab-nya ada tanggal mulai, tanggal selesai, status, lab ID, dosen ID. Nah, value-nya now. Now itu dia nanti auto memakai tanggal yang sekarang. Now, available statusnya, lalu ada lab ID seperti yang lanjutnya seperti itu. Lalu ada dosen, di entity dosen ini create table-nya sama seperti sebelumnya. Lalu ada insert into-nya yaitu nama dan NIP. Nah, di sini ada namanya Prof. Abdurrahman, Jerome Pauline, Prof. Leonardo Edwin, dan Hotman Paris. Dengan NIP-nya sebagai berikut, bisa dibaca. Lalu untuk aslab-nya, entity aslab-nya itu sama seperti yang sebelumnya. Di sini uniknya saya pisahkan lagi karena sudah keburu di-run, takutnya tabelnya nanti rusak atau error. Lalu ada insert into-nya ada NIM, nama, nomor HP, dan lab ID. Nah, ini bisa dibaca NIM-nya ini, namanya ini, nomor HP ini, dan lab ID-nya ini. Ini untuk aslab. Lalu untuk entity UKM, di sini terdapat
Insert intunya nama UKM, keterangan, nama UKM-nya ada Binary, Baluana, Laos, Etalase, Omacho, dan Astana Widya. Keterangannya Binary itu jurnalistik, Baluana itu adventure, Laos itu pemrograman, Etalase itu musik, Omacho itu olahraga, dan Astana Widya itu English Club. Lalu yang selanjutnya itu ada kegiatan. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi setiap foreign key-nya ataupun uniknya saya pisahkan karena belajar dari kesalahan, makanya saya sebelum saya run ini saya tambahkan dulu nama yang untuk bagian unik sama foreign key-nya. Lalu insert intunya ada nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan UKM ID. Nah, ini nama kegiatannya adalah Laos Arena, jurnalistik, lalu ada PUBG, seperti itu. Lalu untuk tabel peminjaman, di sini ada create table peminjaman. Nah, ini juga untuk primary key dan primary key foreign key-nya saya gabungin di create table ini. Lalu insert intunya ada tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, kegiatan ID, dan slab ID. Lalu untuk pengembalian, ini ada insert intunya tanggal pengembalian dan slab ID. Lalu untuk entity peminjaman, itu untuk insert intunya ada nomor seri, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, peminjaman ID, barang ID, dan pengembalian ID. Nah, di sini kita bisa melihat tabelnya. Untuk melihat tabelnya kita menggunakan select bintang from jenis barang. Nah, kita coba run untuk yang ini. Nah, di sini primary key-nya auto increment, jadi dia 1, 2, 3, 4. Dan nama jenisnya itu ada komputer, printer, papan tulis, wifi. Untuk keterangannya ini, lalu kita lanjut untuk entity barang. Entity barang nomor serinya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini aturannya nomor serinya saya bedakan sama primary key-nya, tapi sudah terlanjur, jadi tidak apa-apa lah ya. Nah, di sini untuk nomor seri pertama ada komputer, nomor seri kedua ada CPU, nomor seri ketiga ada keyboard, dan nomor seri keempat ada alat tulis. Lalu yang selanjutnya itu untuk entity lab. Nah, di sini ada lab RPL, lab Jarkom, lab GIS, dan lab Pemro, dan deskripsinya ini bisa dilihat sendiri. Lalu ada dosen. Nah, untuk dosen ini ada Prof. Abdurrahman, Jarom Pauline, Prof. Leonardo Edwin, dan Hotman Paris. Sini untuk kepala lab. Nah, di sini tanggalnya tadi kan terdapat yang now itu. Nah, ini sebenarnya saya run pada tanggal 12 kemarin, tapi ini saya baru buat videonya sekarang. Jadinya dia munculnya pada tanggal 12 ini. Nah, ini ada tanggal selesainya, bisa dilihat. Oke, yang selanjutnya itu ada ASLab. Nah, ASLabnya itu ada Lia, Faiza, dan Firza. Ini NIM-nya. Ini nomor HP-nya. Ini ASLab ID-nya termasuk primary key, lab ID-nya integer. Ini ya. Ini ada UKM. UKM-nya bisa dibaca sendiri. Lalu ada kegiatan. Untuk kegiatannya, ini juga memakai now, yang bagian tanggal mulai yang ini. Itu saya memakai now. Untuk kegiatannya adalah arena, jurnalistik, dan PUBG. Keterangannya itu termasuk ke bagian ke ranah mana. Jadi ini lomba programming, ini lomba jurnalistik, dan ini e-sport. Lalu untuk peminjaman,
Nah, di sini ada tanggal pengajuannya, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, kegiatan ID, dan aslep ID. Di sini ada tanggalnya, tanggal persetujuannya, tanggal keluar barangnya. Lalu ada pengembalian. Sini pengembaliannya ada tanggalnya sama aslep ID-nya. Lalu ada item peminjaman. Nah, kondisi saat keluarnya itu baik, kondisi saat barang kembali itu baik. Ini ada baret, membuat variasi sendiri. Lalu yang selanjutnya itu tadi soal keempat, yang rental mobil. Di sini saya juga sudah membuat apa ini, postgre-nya. Nah, ini untuk tabel pabrikan. Nah, di sini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk membuat tabel itu memakai create table, lalu nama entitinya apa. Lalu ada ID pabrikan, di sini kita lihat ketentuannya. Ya. Nah, yang pertama itu buat DDL untuk membuat RD database sewa mobil dengan spesifikasi bagi berikut. Semua tabel memiliki primary key, auto increment yang dimulai dari nilai 1. Kolom yang 0 berarti nilainya boleh kosong, sedangkan kolom 0 berarti nilainya tidak boleh kosong. Di sini sudah dibuat dengan ini serial biar dia auto increment. Lalu untuk insert into-nya ada nama pabrikan. Di sini ada value-nya Honda, Daihatsu, dan Hyundai. Nah, di sini bisa kita lihat langsung. Nah, ada Honda, Daihatsu, dan Hyundai. Di sini ada tabel tipe. Untuk tabel tipe ini, kita membuat create table-nya dulu, sama seperti yang tadi. Di sini langsung digabungkan untuk membuat foreign key-nya. Lalu untuk insert into-nya itu ada nama tipe dan ID pabrikan. Nah, value-nya yang nama tipe ini SUV, ID pabrikannya 2. Untuk insert into yang selanjutnya itu ada nama tipe, keterangan. Oh ya, ini ada not null, ini not null, dan ini juga not null. Berarti dia harus diisikan kan ya. Nah, kita coba. Nah, sudah berisi semua, tidak ada yang nol. Lalu yang selanjutnya itu ada tabel mobil. Di sini membuat tabel mobilnya dengan cara seperti ini. Di sini terdapat, sebentar. Nah, pada tabel mobil di sini ketentuannya, pada tabel tipe, kita kembali ke tipe dulu. Pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string. Di sini karena saya isi semua, makanya dia tidak, di sini ada tanpa keterangan, ada yang tanpa keterangan. Di sini yang SUV-nya tidak saya tambahkan keterangan, makanya dia ini ada pada keterangannya tampil tanpa keterangan. Lalu pada tabel mobil ketentuannya harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range tersebut ditolak. Nah, ini harga sewanya sudah dibuat. Lalu ini not null, not null, not null, not null. Berarti ini berisi semua seharusnya. Ini insert intunya mobil, warna, ada tahun, ada harga sewa dan harga beli, dan ID tipe. Nah, ini ada. Lalu kita coba run. Nah, tidak ada yang nol.
karena sudah diisi semua. Lalu yang ada pada bagian tabel sopir itu tanggal sewa menggunakan nilai default. Tanggal sewa. Belum ada. Tanggal sewa, oh ini yang nanti. Ya dengan nanti. Nah, di sini ada create tabel sopir. Di sini ada ID sopir, nama sopir, alamat, tarif harian, dan nomor teleponnya. Di sini sopirnya ada Jono, ada Sutisno, dan ada Ujang. Mari kita run. Nah, ini ketika sudah di run. Untuk tarif hariannya yang Jono itu 200.000, ini 300.000, dan Ujang 400.000. Untuk tabel peminjaman, di sini insert intunya ada nama peminjam, alamat, dan nomor telepon. Di sini nama peminjamnya ada Nining, ada Juminten, dan ada Parinem. Ini coba kita run. Nah, sudah muncul. Asalnya dari Jogja, Bekasi, dan Jember. Ini ada tabel penyewaan. Tadi di sini ketentuannya tanggal sewa menggunakan nilai default. Nah, ini sudah memakai default. Lalu lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Jika lebih dari 5 hari tidak dibolehkan, tidak bisa masuk ke sistem. Nah, ini memakai hari sewa, integer, not null, check. Nah, memakai ini. Apabila dia lebih dari 5 hari, dia nanti tidak akan masuk ke sistem. Lalu untuk insert intunya itu ada penyewaan hari sewa, tujuannya. Ini ada ID sopir, ada ID peminjam. Oke, mari kita run. Mana lagi nih? Nah, ini kenapa nol? Karena pada bagian tadi. Ya Allah. Nah, yang ID mobil itu, sorry bukan ID mobil, ID sopir. Ini tidak ada not nol, ini juga tidak ada not nol. Oke, yang selanjutnya itu ada lagi nih. Oh, latihan yang kedua. Nah, di latihan kedua ini kita harus nampilin nama-nama customer pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil. Lalu yang kedua itu ada nama-nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa. Lalu ada nama-nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Nah, di sini kita bisa run satu persatu. Memakai untuk menampilkannya kita memakai select. Ini bisa di from inner join peminjam on penyewaan.id sama dengan peminjam on penyewaan.id underscore peminjam sama dengan peminjam.id underscore peminjam. Nah, di sini kita coba run. Apa dia error atau tidak? Nah, di sini nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil. Nah, Nining menyewa mobil pada tanggal 14 April, Juminten juga pada tanggal 14 April, lalu Juminten menyewa lagi pada tanggal 24 Mei, lalu Parinem menyewa pada tanggal 22 Februari. Oke, yang selanjutnya itu ada nama-nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa. Di sini Nining pernah menyewa SUV. Di sini Nining pernah menyewa dengan tipe SUV. Ya, di sini Juminten pernah menyewa dengan tipe hatchback juga karena dia tadi 2 kali menyewanya. Di sini Parinem yaitu sedan tipenya.
Lalu yang selanjutnya itu nama-nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Sekarang. Nah, Ujang itu apa tadi namanya? Ujang pernah menyopiri Nining dan Sutisno pernah menyopiri Juminten. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.